Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Pernahkah kita berpikir kenapa banyak dari para nabi semuanya berasal dari kawasan yang sama? Apakah ini hanya kebetulan sejarah atau justru ada rahasia besar di balik keputusan Allah? Jazirah Arab adalah suatu wilayah dengan tanah yang gersang, panasnya menyengat, penuh konflik, dan syarat akan peradaban kuno. Tapi justru disinilah risalah langit diturunkan dan cahaya ilahi bersinar paling terang. Apakah bumi ini punya poros spiritual yang tidak terlihat? Kenapa bukan Cina, Indonesia, atau Eropa yang menjadi pusat kenabian? Mari kita telusuri jejak spiritual sejarah manusia, menyelami misteri langit yang turun di tengah gurun, dan mengungkap mengapa Allah memilih Timur Tengah sebagai panggung utama untuk menurunkan wahyunya. Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Sepanjang sejarah umat manusia, Allah telah mengutus lebih dari 124.000 nabi. Namun, dari sekian banyak nabi yang telah diutus, hanya 25 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sekarang mari kita lihat ke peta dunia. Hampir semua nabi yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran lahir, hidup, dan berdakwah di wilayah yang sama, yaitu Timur Tengah dan Jazirah Arab. Dari Nabi Ibrahim yang berada di Irak dan Palestina, Nabi Musa di Mesir dan Sinai, Nabi Isa di Yerusalem, hingga Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Pertanyaannya, kenapa di wilayah itu? Kenapa bukan di Indonesia yang terkenal subur, makmur, dan penuh akan kekayaan alam? Kenapa bukan di Cina, yang ribuan tahun sudah memiliki peradaban tinggi? Kenapa bukan di benua Afrika yang luas atau Eropa yang maju? Apakah Allah pilih kasih terhadap wilayah tertentu? Tentu saja tidak. Allah itu Maha Adil. Setiap ketetapannya pasti ada hikmah yang besar di balik ketetapan itu. Justru disinilah kita mulai melihat sesuatu yang menarik. Pilihan Allah dalam menentukan tempat kelahiran para nabi bukan sekadar soal tanah atau iklim, tapi tentang misi dan momentum. Allah tidak memilih tempat yang paling subur. Allah juga tidak memilih bangsa yang paling pintar secara akademis. Namun, Allah memilih tempat yang tepat di waktu yang paling strategis. Dan ternyata, Timur Tengah lah tempat yang paling cocok saat itu. Waktu itu, Timur Tengah adalah titik simpul dunia. Kalau kita buka peta dunia, terlihat jelas bahwa Timur Tengah berada di tengah-tengah 3 benua besar, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Zaman dulu, posisi ini bukan sekedar posisi, tapi pusat wilayah yang paling berpengaruh. Jalur perdagangan internasional melintasi wilayah ini. Pedagang dari Cina, India, Mesir, hingga Eropa, semuanya akan melewati daerah sekitar Syam, Hijaz, dan Mesopotamia. Maka bayangkan, jika Allah turunkan wahyu di sana, bukan hanya satu kabilah yang dapat menerima hidayah, tapi petunjuk itu bisa menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara, setelah berabad-abad kemudian. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita lihat dari segi geopolitik, Timur Tengah adalah panggung utama dunia kuno. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak, Suriah, Palestina, Mesir, hingga Saudi Arabia, dulu pernah menjadi rumah bagi kerajaan-kerajaan besar, seperti Babilonia, Persia, Romawi Timur, dan tentu saja kekuasaan Firaun di Mesir. Di tanah-tanah itulah sejarah umat manusia diukir, dan di tanah itu pula
Allah menurunkan risalah-risalahnya. Tapi tunggu dulu, Timur Tengah bukan hanya strategis. Ada alasan lain yang membuat kawasan ini sangat penting dalam sejarah kenabian, dan itulah yang akan kita telusuri selanjutnya. Untuk memahami kenapa para nabi banyak lahir di Timur Tengah, kita tidak bisa mengabaikan karakter tanah dan cuaca di wilayah ini. Sebagian besar wilayah di Timur Tengah memiliki tanah yang tandus, minim air, dan krisis akan sumber daya alam. Tapi justru karena kondisi inilah bangsa-bangsa di sana ditempa menjadi lebih kuat dan tangguh. Orang Arab misalnya, mereka hidup di lingkungan yang keras, panas, dan sering berpindah-pindah tempat. Gaya hidup nomaden membuat mereka memiliki hafalan yang kuat, kepekaan bahasa yang tinggi, serta ketangguhan fisik yang luar biasa. Karena itu, ketika wahyu diturunkan, meski awalnya mereka tolak, mereka mampu menjaganya dengan kekuatan yang tak biasa. Bayangkan, jika wahyu diturunkan di tempat yang penuh kemewahan dan kenyamanan, apakah risalah itu akan tetap tegak atau justru tenggelam dalam godaan dunia? Dan satu hal lagi, gurun tidak hanya keras. Gurun memaksa manusia untuk merenung, gersang, sunyi, dan terbentang luas. Tidak banyak hal yang bisa dilihat kecuali keheningan dan kebesaran Allah. Maka tidak mengherankan jika banyak dari para nabi menerima wahyu di tengah kesunyian padang pasir. Karena kesunyian adalah tempat di mana hati paling mudah mendengarkan kebenaran. Kita sudah membahas bagaimana letak geografis dan kondisi alam yang menjadikan Timur Tengah sebagai panggung ideal bagi lahirnya para nabi. Tapi ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian. Allah bukan hanya memilih tempat, tapi Allah juga memilih bangsa. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa bangsa Arab? Mengapa Nabi terakhir diutus kepada masyarakat yang saat itu masih terbelakang, hidup dalam kejahilan, dan penuh kezaliman? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi jawabannya cukup mengejutkan. Pertama, mari kita bicara soal bahasa. Bahasa Arab bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa ini adalah bahasa yang paling padat, indah, dan fleksibel. Satu kata saja bisa punya banyak makna, tergantung susunan dan konteksnya. Struktur kalimatnya kompleks tapi teratur, kaya dengan majaz, irama, dan nuansa. Maka tidak heran kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, karena hanya bahasa ini yang mampu menampung kedalaman makna, keindahan sastra, dan kekuatan pesan yang dibawa oleh wahyu. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Orang Arab pada masa itu memang bukan bangsa terpelajar seperti Romawi atau Yunani. Mereka tidak punya universitas ataupun perpustakaan yang megah. Mereka juga tidak dikenal sebagai bangsa ilmuwan. Tapi ada satu budaya yang mereka punya, dan budaya ini tidak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu budaya lisan. Zaman dulu, orang Arab hidup dalam tradisi hafalan. Syair-syair panjang bisa dihafal oleh anak-anak kecil. Nasab keluarga dihafal turun-temurun. Cerita sejarah, kisah kabilah, peristiwa-peristiwa besar dituturkan dari generasi ke generasi. Jadi ketika wahyu turun dan Rasulullah mulai menyampaikan ayat demi ayat, masyarakat Arab sudah punya kemampuan alami untuk menyerap
menghafal, dan menyebarkannya. Bahkan ketika bangsa lain bergantung pada tulisan, orang Arab menjaga wahyu pertama kali dengan hafalan. Dan kemampuan itulah yang akhirnya menjadi pondasi kuat dalam menjaga keaslian Al-Quran hingga hari ini. Selain itu, masyarakat Arab juga punya karakter yang keras namun jujur. Kalau mereka tidak suka, mereka langsung terang-terangan. Tapi kalau mereka suka, mereka akan bela mati-matian. Mereka bukan bangsa yang mudah tunduk atau gampang terbawa arus. Tapi ketika hati mereka yakin akan sebuah kebenaran, mereka akan mempertahankan keyakinannya dengan seluruh jiwa dan raga. Dan keadaan bangsa Arab saat itu, meskipun rusak secara moral, mereka masih punya sesuatu yang bisa diperbaiki, yakni fitrah. Fitrah yang belum tertutupi oleh filsafat, politik, atau sistem ideologi yang rumit. Mereka masih polos dalam menyikapi kebenaran. Kalau mereka salah, mereka mengakuinya. Kalau mereka benar, mereka akan memperjuangkan kebenaran itu. Itulah mengapa ketika Al-Quran datang dan ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah, hati mereka bergetar, air mata mereka mengalir, dan jiwa mereka bergerak. Padahal sebelumnya mereka jauh dari kebenaran. Tapi ketika kebenaran datang, mereka langsung berubah total. Kita bisa melihat contohnya dari sahabat-sahabat besar seperti Umar bin Khattab atau Khalid bin Walid radhiyallahu anhuma. Meski awalnya mereka adalah orang-orang yang keras menolak dakwah Nabi, tapi ketika cahaya iman masuk ke dalam hati mereka, seluruh hidup mereka berubah. Dan satu hal lagi, masyarakat Arab saat itu hidup dalam sistem kabilah, yaitu kelompok-kelompok besar yang punya kehormatan masing-masing, tapi tetap saling terhubung. Karena sistem kehidupan mereka yang berkabilah ini, ketika satu kabilah masuk Islam, berita itu langsung tersebar ke kabilah lainnya. Akhirnya, wahyu tidak hanya dijaga, tapi juga disebarkan dengan kecepatan luar biasa. Dan semua itu bermula dari karakter masyarakat yang secara kasat mata mungkin dianggap primitif. Padahal, di balik itu semua, Allah telah menyiapkan mereka sebagai penjaga risalah yang terakhir. Kalau kita telusuri lebih dalam, ada pola lain yang tak kalah menarik untuk kita bahas. Banyak nabi lahir bukan di negeri yang damai, tapi justru para nabi dilahirkan di tengah kekacauan moral, kerusakan sosial, dan sistem hidup yang bobrok. Coba kita lihat ke Mesir. Nabi Musa diutus ketika kezaliman Firaun sedang merajalela. Di masa Nabi Luth, kaumnya terjerumus dalam penyimpangan moral. Dan puncaknya ketika Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab yang hidup dalam keadaan jahiliyah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, orang miskin tidak punya hak, perempuan hanya menjadi objek, dan perang antar kabilah terus terjadi, seakan tanpa akhir. Tapi justru di tengah kegelapan inilah Allah menurunkan cahayanya. Itu karena tugas seorang nabi bukan sekedar menjadi guru atau pengajar, tapi menjadi agen perubahan, membawa cahaya, dan memperbaiki tatanan masyarakat dari akarnya. Dan kawasan Timur Tengah, khususnya Jazirah Arab, adalah tempat yang haus akan kebenaran. Mereka siap ditempa oleh wahyu, meski keras kepala di awalnya. Nabi memang lahir di sana, tapi kebenaran yang dibawanya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Dan disinilah kita berdiri hari ini. Meskipun kita bukan orang Arab, bukan keturunan para nabi, tapi satu hal yang pasti, cahaya itu telah sampai kepada kita. Risalah yang dulu turun di tengah padang pasir, kini sudah menerangi rumah-rumah kita, masjid-masjid kita, dan hati setiap muslim di seluruh dunia. Dan sekarang kita bukan hanya penonton sejarah, kita adalah pewaris risalah itu.
pewaris amanah yang telah dijaga dengan darah, air mata, dan pengorbanan para nabi, serta generasi pertama umat ini. Semoga kita bisa menjaga amanah ini, dan semoga kita bisa bertemu dengan Nabi di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.